Sebelum kita memahami ragam jenis belenggu batin, perlu kita pahami dulu hal esensial yang menjadi benang merah dari berbagai jenis belenggu batin yang ada, yaitu rasa hilang kendali dan rasa berkonflik. Seperti apa maksudnya? Untuk bisa memahaminya dengan lebih mudah, mari kita menggunakan beberapa contoh ilustrasi yang diadaptasi dari kisah saya membantu para klien saya. Sebut saja seperti yang dialami oleh mereka yang terkena permasalahan kecemasan berlebih. Ketika gejala kecemasan ini sedang terasa, mereka kehilangan kendali atas dirinya. Rasa cemas inilah yang mengendalikan dirinya. Di sisi lain, ada rasa berkonflik di sini. Logika mereka, akal mereka, rasio mereka tahu bahwa tidak ada hal yang seharusnya dicemaskan berlebih di sekitarnya. Tapi itulah yang terjadi. Ada belenggu yang tidak terlihat yang menghambat mereka, yang menjadikan mereka tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap gejolak kecemasan yang muncul begitu saja dengan sedemikian irasionalnya. Mari kita beralih ke contoh lainnya. Saya mendapati juga belenggu batin ini sering dialami oleh mereka yang punya permasalahan untuk bisa menampilkan respon ideal yang mereka tahu seharusnya mereka tampilkan, tapi mereka kehilangan kendali untuk bisa menampilkannya. Sebut saja seperti yang dialami oleh mereka yang punya permasalahan tidak percaya diri, seringkali merasa cemas, tidak nyaman untuk bisa menampilkan dirinya di depan orang lain. Contoh yang paling sederhana adalah untuk bisa menyampaikan pendapat atau memberikan presentasi di depan umum. Saya mendapati dalam diri para klien saya yang saya bantu mengatasi permasalahannya sehubungan dengan menampilkan diri di depan umum atau dalam bersosialisasi ini, lagi-lagi terjadi dua fenomena tadi, rasa hilang kendali dan rasa berkonflik. Ketika mereka harus tampil, menyampaikan pendapat, mereka kehilangan kendali untuk itu. Ada sebuah rasa cemas, rasa tidak nyaman, dan bahkan rasa takut untuk bisa menampilkan dirinya apa adanya. Tapi di sisi lain, lagi-lagi ada konflik internal. Akal mereka, logika mereka, rasio mereka berkata, tidak ada yang salah, sampaikan saja apa adanya, atau apapun itu. Intinya, akal mereka, logika mereka berkata, tidak ada yang harus dikhawatirkan berlebih. Tapi lagi-lagi, rasa hilang kendali itu muncul membuat mereka tidak bisa melakukan hal yang mereka tahu seharusnya mereka lakukan. Tidak lupa, satu contoh lain dari belenggu batin yang sering kali saya dapati adalah ketidakmampuan untuk memaafkan atau mengikhlaskan, padahal kita tahu seharusnya kita memaafkan atau mengikhlaskan yang terjadi. Mereka kehilangan kendali untuk bisa memaafkan, untuk bisa mengikhlaskan yang terjadi. Lagi-lagi, logika mereka, akal mereka, dan bahkan nurani mereka tahu bahwa memaafkan itu penting adanya. Dan mereka juga tahu bahwa mereka harus bisa mengikhlaskan yang sudah terjadi agar mereka bisa fokus menata masa depan yang lebih baik. Lagi-lagi, konflik internal bukan? Dan lagi-lagi bisa kita lihat, ada kendali diri yang hilang di sana. Ada sebuah kesadaran dan keinginan untuk bisa memaafkan, tapi justru kendali diri untuk bisa melakukan hal itulah yang hilang. Masih ada begitu banyak contoh lain dari belenggu batin yang ada di sekitar kita. Tapi esensinya sama, yaitu ada rasa hilang kendali dan ada rasa berkonflik. Ada sebuah dorongan yang tidak tertahankan dalam diri mereka yang menjadikan mereka terbawa oleh emosi yang reaktif begitu saja yang mereka tahu tidak seharusnya mereka terbawa oleh dorongan emosi itu. Konflik internal itu terjadi, ada kegelisahan karena kita tahu tidak seharusnya kita terjebak dengan respon emosional yang reaktif tersebut, tapi kita tidak kuasa menahan diri dan reaksi emosi itulah yang mengendalikan diri kita. Jangan menganggap remeh belenggu batin. Hal ini merupakan sebuah belenggu yang justru lebih perlu kita waspadai karena ia tidak terlihat, ia tidak disadari keberadaannya. Saya biasa menggambarkan keberadaan dari belenggu batin ini tidak ubahnya api dalam sekam. Ia tidak terlihat, tapi ia membakar dari dalam dengan baraknya yang tidak diketahui asal-usulnya. Dan ngomong-ngomong, ilustrasi api dalam sekam ini juga menggambarkan dampak lanjutan dari belenggu batin, baik itu untuk diri kita sendiri ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi diri pribadi, ilustrasi dari api dalam sekam dalam bentuk belenggu batin ini menggerogoti kesehatan kita dari dalam, sehingga apa yang semula hanya menjadi sebuah belenggu batin, kali ini juga menjadi belenggu lahir
atau belenggu fisik. Ada kemampuan kita untuk bisa beraktivitas fisik yang kemudian jadi terkendala oleh belenggu ini, atau dengan kata lain, jadi lebih rentan untuk terkena penyakit. Dalam dunia psikologi kesehatan, kita mengenal bagaimana tubuh dan pikiran terhubung sebagai satu kesatuan yang utuh. Apa yang dialami oleh tubuh akan mempengaruhi pikiran, dan begitu juga sebaliknya. Apa yang pikirkan alami akan mempengaruhi yang tubuh fisik rasakan. Ketika seseorang memendam gejolak emosi yang berdampak negatif berkepanjangan dalam dirinya, maka lambat laun gejolak emosi ini akan menggerogoti sistem kesehatan fisiknya. Ada yang kemudian menggerogoti daya tahan tubuh seseorang, menjadikan ia lebih rentan terkena penyakit. Ada juga yang muncul dalam bentuk rasa sakit atau nyeri yang ketika diperiksa secara medis tidak ada yang salah dengan kondisi fisiknya, tapi rasa sakit atau nyeri itu terasa secara nyata, di mana hal ini cukup sering dikenal sebagai psikosomatis. Masalah yang sebetulnya bersumber dari pikiran atau psiko yang kemudian mempengaruhi tubuh fisik atau soma. Mereka yang sedang terkena gejala psikosomatis ini seringkali menampilkan pola yang sama. Ketika gejala sakit atau nyeri ini terasa, mereka kemudian mencari pertolongan atau tindakan yang bersifat konvensional, entah itu obat-obatan atau bentuk tindakan lain yang ditujukan untuk meredakan rasa sakit atau nyerinya itu. Dan memang, seusai menjalani tindakan tersebut, rasa sakit atau nyerinya hilang dulu untuk sementara, sebelum di kemudian hari muncul kembali. Kenapa demikian? Karena akarnya bersumber dari pikiran. Dan tidak heran juga, ada beberapa orang yang mengalami gejala psikosomatis ini yang bisa kemudian mendapatkan kesembuhan yang sedemikian fenomenal ketika akar masalah yang bersumber dari pikiran ini terselesaikan. Dan berikutnya, seperti yang saya katakan tadi juga, bagaimana api dalam sekam ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan pribadi, tapi dalam kehidupan bermasyarakat. Perlu kita sadari bahwa ada begitu banyak orang yang menjalani kehidupannya dengan belenggu batin itu dalam dirinya. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Ada begitu banyak orang yang hidup dengan belenggu batin dalam dirinya, mereka tidak menyadari hal itu, dan bahkan yang lebih buruk lagi, mereka menahan, meredam gejolak batin itu dalam dirinya karena enggan hal itu sampai diketahui oleh orang lain. Entah karena takut, takut dianggap sakit jiwa misalnya, entah karena malu, entah karena apapun itu. Tapi belenggu batin itu nyata adanya dalam diri mereka. Karena belenggu itu tidak terhiraukan, maka ia berubah menjadi sebuah raungan batin. Raungan batin ini yang menjadikan begitu banyak orang menjalani kehidupan dengan kegelisahan, dan mereka melampiaskan kegelisahannya itu dalam bentuk perilaku yang kasar. Seberapa sering kita mendengar kejadian kekerasan dalam rumah tangga, tawuran, perkelahian, dan bahkan pembunuhan. Disadari atau tidak, ada begitu banyak perilaku yang bernuansakan kekerasan tersebut yang sebetulnya merupakan ekspresi pelampiasan dari belenggu batin yang ada dalam diri mereka yang tidak bisa diekspresikan begitu saja. Itulah dia, ragam jenis belenggu batin yang bisa kita temukan di sekitar kita. Di video berikutnya, kita akan mulai mengulas bagaimana pembelajaran The Freedom Within ini bisa menjadi sebuah solusi untuk mengatasi ragam jenis belenggu batin yang sudah kita bahas tadi.